Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Kita lanjut pada soal berikutnya ya. Nama raja-raja pada kerajaan Ternate Tidore sebagai berikut, kecuali titik-titik-titik. A. Zainal Abidin, B. Sultan Babullah, C. Sultan Hairun, D. Pangeran Muku, E. Sultan Agung. Pembahasan pada soal ini, raja yang pernah memimpin Ternate Tidore yaitu Zainal Abidin, Sultan Babullah, Sultan Hairun, dan Pangeran Muku. Jika melihat pada ABC-an yang ada di soal, Zainal Abidin itu memimpin kerajaan Ternate dan Tidore, berarti tidak, jawabannya bukan Zainal Abidin. Lalu yang kedua, Sultan Babullah. Sultan Babullah ini pernah memimpin kerajaan Tidore. Sultan Hairun juga pernah, dan Pangeran Muku juga pernah. Nah, yang terakhir ada Sultan Agung. Berarti jawabannya, jika melihat pada soal, siapa sih Sultan Agung? Yaitu Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyo Rokwati dan Ratu Mas Adi Biah Banuwati. Jika melihat pada pembahasan ini, maka jawabannya adalah E, yaitu Sultan Agung. Lanjut soal berikutnya ya. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. A. B.M. Dia, B. Ahmad Subarjo, C. Khairul Saleh, D. Soekarni, E. Sayuti Melik. Pembahasan pada soal ini yaitu Soekarni yang berasal dari golongan muda berpendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi. Maka Soekarni mengusulkan agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Jika melihat pada pembahasan ini, garis besarnya yaitu yang menandatangani dan mengusulkan yaitu Soekarni. Nah, maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya ya. Berikut isi dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 kecuali titik-titik-titik. A. Membubarkan konstituante. B. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. C. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. D.
D. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. E. Membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Pembahasan pada soal ini yaitu isi dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu 1. Membubarkan konstituante, 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga tidak berlakunya kembali UUDS 1950, dan yang selanjutnya dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika melihat pada pembahasan ini, maka yang bukan dari isi dekret presiden yaitu membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Jadi jawaban yang benar pada pembahasan soal kali ini yaitu jawabannya yang E. Membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI bukanlah isi dekret presiden. Soal berikutnya ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda, tepatnya di titik-titik-titik. A. Bagian kiri dan kanan sayap Garuda. B. Bagian perisai yang terdapat pada dada Garuda. C. Ruang pertama di bagian perisai Garuda. D. Bagian ekor bawah Garuda. E. Pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Pembahasan pada soal ini yaitu jika melihat lambang Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Jadi tulisan pada lambang Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Jawabannya yang benar pada soal ini yaitu jawabannya E. Pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Kita lanjut pada soal berikutnya ya. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam titik-titik-titik. A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku. C. Kehidupan dengan rekan sejawat. D. Hubungan antar rekan kerja. E. Hubungan dengan negara lain. Pembahasan pada soal ini, kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diterapkan sesuai dengan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Jika melihat pada pembahasan soal ini, maka kita dapat simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah jawabannya adalah A. Mengapa? Karena dalam pembahasan ini kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah sesuai dengan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika.